besi emas di tubuhnya. Sang ibu mengira itu pertanda buruk. Jadi kita harus membiarkannya muncul dan mati dengan sendirinya. Bayi itu semakin menjauh. Saat itu, dari tebing yang jauh, seorang pria berotot melompat turun. Cobalah yang terbaik untuk berenang kembali ke bayi. Tapi jaraknya 30 meter. Gelombang setinggi 10.000 meter akan datang. Matahari di atas berangsur-angsur berubah menjadi bola api raksasa. Saat bayi itu diselamatkan, gelombang itu berhenti seperti keajaiban. Matahari juga kembali normal. Bayi ini mempunyai kekuatan untuk mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Semuanya, mohon segera klik suka untuk meminta sedikit simpati. Harun membawanya ke rumahnya. Istrinya juga sedang melahirkan. Melihat bidan datang, Harun tiba-tiba memikirkannya. Beritahu dia, istri saya baru saja melahirkan seorang anak. Tapi masih ada anak lain di perutku. Tolong bantu istri saya secepatnya. Anak kedua itu segera lahir. Dua bayi yang diletakkan bersebelahan bisa menjadi kembar. Mereka belum merasa bahagia. Kemudian para perwira dan tentara datang ke pintu. Mereka mencurigai anak itu adalah monster yang menyebabkan gelombang dahsyat. Diminta untuk mengambilnya. Aksita marah. Anak saya lahir setelah usia kehamilan 10 bulan. Siapa yang membiarkanmu mengambilnya? Kali ini bidan berdiri untuk bersaksi bahwa dia hanya melahirkan satu anak. Melihat anak itu hendak dibawa pergi, Harun harus berbohong dengan perwira dan tentara bahwa anak itu adalah anaknya sendiri dengan wanita lain. Achida terkejut. Bayi itu disimpan, namun istrinya menderita sakit yang menyayat hati. Aku memberimu kejutan besar. Dia meletakkan bayi itu di tanah, lalu meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Agar tidak melibatkan istrinya, Harun memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran kejadian tersebut. Malam itu, dia menasihatinya. Mari kita besarkan bayi ini bersama-sama. Tapi dia jelas tidak setuju. Itu membuatku sedih. Dia juga mengabaikannya. Harun harus menggunakan handuk untuk menyerap susu. Peras ke dalam mulut Anda. Namun tetap seperti itu bukanlah cara yang tepat. Dia kemudian menggunakan trik untuk menyemangati sang jenderal. Saya pasti akan menjaga bayi ini. Jika Anda tidak menerimanya, maka dia juga akan pergi. Melihat Achida tidak berkata apa-apa, Harun berbalik dan mencoba pergi. Saat itu, dia meneleponnya kembali. Tapi itu bukanlah pilihannya untuk berkompromi. Dalam sekejap mata, 9 tahun telah berlalu. Sulia telah tumbuh menjadi anak yang ceria, tapi Achida masih tidak menyukainya. Beruntung, hubungan antara dia dan adiknya sangat baik. Berkat itu, masa kecil yang menyedihkan ini mendapatkan kehangatan. Suatu hari, suku tersebut mengadakan lomba menembak anak panah. Sulia mengajak adiknya menemui siapa yang bisa mencapai semua target, akan menerima busur yang sangat istimewa sebagai hadiah. Sulia sangat menyukai busur itu. Orang pertama di lantai, hanya bisa menembak sejauh 3 meter. Membuat semua orang tertawa. Orang berikutnya terus mencoba, tapi tidak ada yang bisa memukulnya. Adikku tahu Sulia sangat pandai dalam hal ini. Jadi saya menyuruhnya untuk datang dan mencobanya. Dia menarik busurnya, merasakan arah angin, di tengah tawa orang lain. Dia menembakkan panahnya. Anak panah itu terbang menembus segala rintangan dan mengenai sasarannya. Pada saat itu, semua orang tercengang. Karena ayah Sulia hanya seorang petani. Jadi para ksatria mengira mereka adalah anak-anak orang rendahan. Memenangkan kompetisi adalah aib bagi mereka. Hukuman diperlukan untuk memamerkan gelar kesatrianya yang mulia. Sang patriark meminta Sulia untuk mencium kaki putranya. Sulia mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Jadi saya memilih untuk bersabar saat dia hendak mencium kaki anak itu. Kemudian dia segera muncul untuk menghentikannya. Ia mengusulkan agar kedua anak itu berkompetisi dalam olahraga panahan. Jika Sulia menang, jangan mempersulit anak itu lagi. Putra sang kepala keluarga berdiri di depan sekumpulan ikan yang sedang berjuang keras. Bahkan tidak mempunyai keberanian untuk menembakkan anak panah. Sekarang giliran Sulia. Sang patriark melarang dia menggunakan kedua tangannya. Namun bakat manusia tidak ditentukan oleh takdir. Meski kedua tangannya tidak bisa digunakan, Sulia tidak takut sama sekali. Kaki kirinya memegang busur, kaki kanan memegang panah. Dia memimpin kedua saudara laki-laki Sulia untuk pergi. Tidak memperhatikan kecemburuan sang patriark dan niat untuk menyakitinya. Malam itu, dia mengumpulkan pengikutnya. Pergi bakar rumah Sulia. Harun berlutut di tanah dan meminta maaf padanya. Sulia mengangkat busurnya dan berkata, "Jika kamu mau memaafkan keluargaku, mulai sekarang, saya tidak akan menyentuh busur dan anak panah lagi." Meskipun
sang patriark juga tidak mau mengabaikannya. Dia ingin memotong lenganmu. Saat dalam bahaya, dia mengambil busurnya, mengambil hukuman atas nama Sulia. Sebelum berangkat, sang patriark juga memperingatkannya. Harus diingat bahwa orang rendahan tidak layak memegang busur. Akhirnya, dia memerintahkan seluruh suku untuk tidak membantunya. Sulia kemana-mana memohon bantuan orang untuk mengobati pamannya. Tapi semua orang takut dan menutup pintu. Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan siksaan yang tiada habisnya. Sulia teringat kembali masa-masa bahagia yang telah berlalu bersamanya. Meneteskan air mata kasihan. Dia bersumpah pada dirinya sendiri. Aku harus membalaskan dendam pamanku. Saat ini, Achida datang membawa kapak. Menyuruhnya memotong busurnya sendiri. Sulia berbakti dan pengertian sejak kecil. Jadi saya harus menahan air mata dan memotong busur favorit saya. Kemudian Harun mengemudikan keretanya. Bawa seluruh keluarga mereka menjauh dari tempat yang menyakitkan ini. Saya tidak menyangka itu akan sampai setengah jalan. Saat berhenti untuk mengobati lukanya, sebuah panah beracun menyelinap masuk, memukul Achida. Sulia memanjat tebing setinggi beberapa ribu meter, hanya untuk menyelamatkan ibu angkatku yang sama sekali tidak menyayangiku. Karena teratai salju hanya mekar di pagi hari. Untuk menjaga diriku tetap terjaga, dia menggunakan batu untuk menghancurkan tangannya. Berkat itu, dia menemukan teratai Tin Santuyet. Tapi kamu harus membawa bunga ini kembali ke Achida sebelum sinar matahari menyinari dirinya. Maka Sulia mulai berpacu melawan sinar matahari. Meski ada tebing setinggi 10.000 meter di depan, dia masih dengan berani segera melompat turun. Karena dia mempunyai kuasa untuk mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Setelah menonton videonya, ingatlah untuk mengklik suka untuk meminta bantuan. Akhirnya, sebelum Achida berhenti bernapas, Sulia segera meletakkan teratai salju di sebelahnya. Menyerap esensi teratai salju, dia mulai sadar kembali secara perlahan. Dia tahu orang yang menyelamatkan nyawanya adalah Sulia. Tapi selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memberinya cinta keibuan. Tetapi juga mempersulit Anda dalam berbagai cara. Memikirkan hal itu, Achida menitikkan air mata penyesalan. Saat itu, dia benar-benar menerima Sulia. Setelah itu, Harun terus mengajak seluruh keluarganya jalan-jalan. Di tengah jalan, Sulia dan adiknya bermimpi. Saat kamu bangun, sinar matahari menyinari wajah mereka. Mereka telah mencapai kota baru khas. Sulia dan keluarganya akan memulai hidup baru di sini. Mereka memasuki kota. Lihatlah arsitektur yang luar biasa di depan mata Anda. Sangat terkejut, adik perempuannya datang berlari di bawah patung. Sulia melihat itu dan berlari keluar juga. Kata saudari itu, patung itu sebesar ini. Siapa yang bisa berada di dalam? Sulia belum sempat menjawabku. Kemudian dari dalam, keluarlah seorang anak laki-laki berpakaian mewah. Dia mengatakan itu hanya ksatria yang mulia. Baru saja tinggal di sini. Setelah mendengar itu, adikku tersenyum. Karena dia juga tidak terlihat seperti seorang ksatria. Adikku adalah seorang ksatria. Dia berbicara beberapa saat kemudian, dan raja memberi penghargaan kepada para ksatria. Pada saat itu akan jelas siapa kesatrianya. Adikku mendengar berita itu, segera berlari untuk melihat upacara pemberian hadiah. Sulia harus mengejarnya. Saat orang tuaku kembali, kedua anak itu sudah tidak terlihat lagi. Sulia dan adiknya memasuki istana kerajaan. Seorang kesatria sedang memamerkan prestasinya. Setelah mendengar itu, adikku tertawa terbahak-bahak. Lihat kesatria lain menatap mereka dengan marah. Sulia segera menariknya pergi, tapi dipanggil kembali oleh ratu. Saat orang tua mereka mengejar mereka ke sana, mereka buru-buru meminta maaf kepada raja, lalu mencoba membawa anak itu pergi. Namun dipanggil kembali lagi oleh ratu. Dia bertanya kepada saudara perempuannya mengapa dia menertawakan ksatria itu. Gadis itu menjawab, itu karena dia sombong dan angkuh. Adikku 100 kali lebih baik dari dia. Untuk membuktikan apa yang dikatakannya itu benar, raja memerintahkan agar busur itu diangkat, lalu melemparkan kalung emasnya. Pria ini menuangkan sebotol air beracun ke dalam sumur. Orang-orang yang meminum air dari sumur semuanya pingsan dan meninggal. Namun dia memfitnah Sulia sebagai orang yang menuangkan air beracun tersebut. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menjelaskannya, penduduk desa juga tidak mempercayainya. Meminta Anda membayar harganya atas kematian orang yang dicintai. Belum lama ini, Sulia menemukan fenomena aneh. Setiap kali masyarakat ingin mendapatkan air, mereka harus membayar uang kepada tentara. Saat itu, seorang teman memberitahunya bahwa ada sumur lain di desa itu, tapi itu hilang, dan saat ini sedang dirasuki oleh setan ular. Tidak ada yang bisa keluar dari sana hidup-hidup. Meski begitu, Sulia tetap ingin mencoba. Dia memimpin teman-temannya ke sumur kering itu, melihat ke bawah ke dalam lubang yang dalam tanpa dasar. Semua anak tampak sangat bingung. Sulia memeriksa kekuatan talinya, lalu mengikatkannya ke perutku. Turunkan secara perlahan. Tiba-tiba talinya terjatuh dengan cepat, menyebabkan dia terjatuh lurus ke dasar sumur. Setiap kumpulan sisa-sisa mulai terlihat.
Surya mulai melihat sekeliling. Seekor ular hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigitnya. Tapi dia menutup mulutnya. Kedua belah pihak berjuang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Surya masih sedikit lebih ahli. Melihat orang di depan Anda memang tidak mudah untuk dihadapi. Ular hitam baru menunjukkan wujud aslinya. Adalah dewa ular berkepala 3 di sini. Dia bilang tidak ada yang bisa keluar dari sini. Tapi Surya adalah pengecualian, karena kamu adalah putra dewa matahari. Secara bawaan memiliki kemampuan untuk mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Setelah berbicara, dewa ular berubah menjadi cahaya kemasan terang dan menghilang. Air yang melimpah mulai mengalir keluar. Ada banyak orang yang datang untuk menonton di luar. Semua orang menunggu dengan cemas. Saat semua orang berpikir, Surya meninggal, lalu keajaiban terjadi. Dia melompat keluar dari sumur. Achida adalah orang pertama yang terlindas. Peluk dia erat-erat. Sekarang, dia mempertimbangkan Surya. Seperti anakku sendiri, aku hanya takut sesuatu yang buruk terjadi padamu. Semua orang memuji Surya atas kontribusinya pada suku tersebut. Kata pemimpinnya, sekarang kamu adalah pemilik sumur ini. Mempunyai hak untuk meminta masyarakat membayar untuk mendapatkan air. Namun dia bersedia memberikannya secara gratis. Itu seperti menendang mangkuk nasi emas sang pemimpin. Seandainya saya bisa mendapatkan air gratis dari sumur Surya, jadi dia tidak punya penghasilan lagi. Itu sebabnya dia menyuruh seseorang secara diam-diam menuangkan air beracun ke dalam sumur Surya, lalu salahkan dia. Serangkaian kematian penduduk desa menyebabkan para penyintas kehilangan akal sehatnya. Mereka mengambil batu dan mencoba melempar Surya. Saat itu juga, Harun berlari menghampiri, memeluknya. Biarkan bebatuan menghantam sekujur tubuhku. Semakin banyak penduduk desa yang bergegas maju. Untungnya, seorang kesatria segera datang. Namun dia tidak datang untuk menyelamatkan Surya dan ayahnya. Karena semua ksatria mempunyai dendam terhadap keluarga mereka. Achida berlutut dan memohon, berharap dia akan menyelidiki kebenarannya. Namun saat itu warga desa mengidentifikasi Surya sebagai pembunuhnya. Jadi aku pasti ingin menghukummu. Ksatria lainnya mengatakan dia adalah pemimpin negeri ini. Tidak perlu orang lain mengarahkan. Lalu, dia menyiapkan sepanci minyak panas. Mengatakan selama Surya mengakui racunnya, dia akan melepaskannya. Akan menghindari rasa sakit fisik. Kalau tidak, aku akan memasukkan tanganmu ke dalam panci. Melihat Achida khawatir, Surya mengatakan dia memiliki baju besi emas yang melindungi tubuhnya. Akan menahan semua kerusakan. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju panci berisi minyak panas. Sementara dia memasukkan tangannya ke dalam. Harun menghentikannya, karena dia tidak ingin mengungkapkan kemampuan spesialnya. Takut hal itu akan mengakibatkan kehancuran tubuh. Jadi dia mengakui semua kejahatan terhadap dirinya sendiri. Surya tidak ingin melibatkan keluarganya. Jadi katakanlah kamu berbohong. Namun Harun dengan tegas mengaku bersalah. Ksatria itu melihat bahwa rencananya telah gagal dan menjadi marah. Memerintahkan Harun untuk diantar ke hadapan raja, untuk mengeksekusi hukuman mati. Dia membawanya ke istana kerajaan. Surya mengejarnya, tapi dia menyuruh tentara untuk menutup gerbang besar itu. Jangan izinkan siapapun masuk. Akhirnya Surya dihentikan di luar gerbang. Namun untuk menyelamatkan ayahnya, dia memutuskan untuk menyelinap ke istana kerajaan. Terima kasih atas bantuan Anda. Dia telah berhasil menyusup. Di dalam, ksatria itu sedang menjelaskan kejahatan Harun. Surya tiba-tiba bergegas masuk, mengatakan ayahnya tidak bersalah. Sumur itu adalah hadiah yang diberikan oleh Dewa Ular kepadanya. Saya harap Raja akan menyelidiki kebenarannya dengan jelas. Ksatria lain melihat ini dan menyela, mengatakan dia menipu orang. Untungnya, di istana kerajaan ini, dia juga punya lawan. Orang itu berdiri dan mengatakan dia mungkin menggunakan pekerjaan umum untuk balas dendam pribadi. Saya berharap Raja akan mempertimbangkan dengan hati-hati dan kemudian mengambil keputusan. Orang bilang mereka tidak bisa mengambil keputusan. Oleh anak pertama dalam hidup, akan lahir hari ini. Jika anak itu laki-laki, dia akan memaafkan segala kejahatan Harun. Namun saat itu, kabar buruk datang. Ratu tidak melahirkan satu anak pun, tapi segumpal daging. Raja sangat sedih ketika mendengar hal itu. Segera diperintahkan untuk membunuh Harun, dan biarkan ksatria itu secara pribadi mengeksekusinya. Surya meraih rantai yang mengikat ayahnya, mengatakan tidak ada yang bisa menghukumnya. Tapi dalam satu negara, Anda harus menghadapi seluruh pasukan. Harun menasihati lagi dan lagi. Dia melepaskan begitu saja rantainya, berdiri dan melihatnya dibawa pergi oleh orang jahat. Sementara itu, Raja sedih dan kehilangan akal sehatnya. Orang-orang sangat menginginkan seorang anak, namun Ratu melahirkan segumpal daging.
Orang tersebut menceritakan kisah ini kepada Kuoktuk. Vidura menyuruhnya untuk tenang, karena dia buta, mungkin ini juga kehendak Tuhan. Selesai menghiburku, dia pergi ke Sungai Kuning. Saya ingin bertemu ibu saya, Dewi Sungai Kuning. Di tengah danau muncul pusaran raksasa. Kemudian sang Dewi muncul. Dia bertanya pada putranya ada apa. Widura mengatakan Dewa Siwa pernah berjanji untuk memberikan raja seorang pangeran. Tapi belum lahir, namun ratu hanya melahirkan segumpal daging. Dewi Sungai Kuning menjawab bahwa daging itu adalah keturunan mereka. Itu juga manusia, hanya raja yang perlu menyelamatkan petapa Sadu yang dipenjara. Akan mengubah anak itu menjadi manusia. Vidura memanggil para prajurit untuk meminta mereka pergi dan menyelamatkan Sadu. Siapa yang bisa menyelamatkan, akan menganugerahkan emas, perak, dan permata dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Surya keluar dari kerumunan. Bertanya apakah aku bisa menyelamatkan Sadu. Bolehkah aku memaafkan ayahku? Vidura mengatakan ini bukan permainan untuk anak-anak. Jadi ketika Anda tidak ingin bermain lagi, Anda bisa pergi. Surya menjawab kalau aku tidak bisa melakukannya. Terserah Anda untuk menanganinya. Saya melihat Anda tabah. Vidura memutuskan untuk memberinya kesempatan. Surya mempersiapkan kudanya untuk berangkat. Sebelum berangkat, Acida menyuruhnya untuk berhati-hati. Dia bilang dia terlahir sebagai pejuang. Jadi saya tidak pernah takut akan bahaya. Setelah selesai berbicara, dia pergi. Yang menemaninya adalah sekelompok tentara. Yang pemimpinnya adalah Letnan Jenderal. Sepanjang perjalanan, mereka menemui banyak lapisan kabut tebal. Sampai kabut hilang, lalu tersesat. Tiba-tiba, tanah berguncang dengan kuat. Bagian depannya runtuh ke dalam lubang. Jenderal itu terjatuh dari kudanya dan terjatuh ke tepi lubang. Dengan tentara lain memegang kakinya, memohon padanya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun sang jenderal tidak menghiraukannya. Menendang orang itu langsung ke dalam lubang yang dalam. Lalu naik dari sana, sebuah lubang hitam raksasa muncul di depan mata semua orang. Jenderal memerintahkan tentara di sisi lain untuk segera pergi ke sisi ini. Tetapi mereka menjawab bahwa mereka boleh pergi dan berperang, tapi tidak untuk mati. Jadi mereka semua pergi. Seluruh pasukan kini hanya tersisa 2 orang. Mereka juga harus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba seseorang memanggil bantuan. Surya ingin pergi menyelamatkan orang. Namun sang jenderal menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan berapa banyak uang yang dimilikinya. Mari kita lanjutkan. Surya jujur dan tidak kejam ketika melihat kematian tanpa menyelamatkannya. Harus mengikuti tangisan itu, dan menemukan seorang lelaki tua yang terluka di hutan belantara. Anda berbaik hati menyelamatkannya. Berkat tindakan kebaikan itu, baru setelah itu dia melewati rintangan berikutnya. Orang tua itu tahu tujuan perjalanannya. Jadi untuk membalasnya karena telah menyelamatkan hidupnya, dia mengingatkanku untuk menggunakan akalku saja kali ini. Jangan gunakan kekerasan. Surya tidak mengerti setelah mendengarkan, tapi masih sibuk dengan pekerjaan mendesak. Jadi dia hanya berbalik dan pergi, tanpa mengetahui, orang tua itu bukan orang lain, adalah ayah kandungnya, Dewa Matahari. Setelah itu, dia sampai di sebuah gua. Sebuah anak panah tiba-tiba terbang keluar. Surya segera mengeluarkan pisaunya. Waspada dan amati sekeliling Anda. Tepat setelah itu, dia menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Sementara itu, Harun diserang oleh ksatria itu. Pemukulan brutal. Dia memberitahunya bahwa putranya pergi untuk menyelamatkan Sadu. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Jadi itu pasti tidak akan berhasil. Namun Harun sangat percaya pada Surya. Saya yakin Anda akan segera kembali untuk menyelamatkan saya. Namun tanpa sepengetahuannya saat itu, dia terluka parah oleh anak panah. Meskipun seluruh tubuhku merasakan sakit yang luar biasa, dia masih dengan keras kepala berdiri. Cabut anak panah yang tertancap di tubuhmu. Katakan pada kegelapan bahwa kamu tidak akan jatuh. Kita harus menyelamatkan Sadu. Tak disangka, kata-kata tersebut membuat lawannya marah. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan pada saat bersamaan. Surya mengeluarkan pisau untuk memprotes. Tapi dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan orang tua itu. Gunakan saja kecerdasan, bukan paksaan. Dia menurunkan pisaunya. Satukan tanganmu dan berlutut. Momen. Semua anak panah yang terbang ke arahnya tiba-tiba berubah menjadi kelopak bunga. Jatuh menimpanya, sebagai sambutan istimewa. Lalu, dari sudut gelap, cahaya bersinar. Sadu telah muncul. Melihat Sadu bangun, Surya dengan cepat menjelaskan tujuannya datang ke sini. Sadu ditangkap dan ditahan di sini untuk menderita. Sekarang saya punya kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja saya tidak akan menolak. Selain itu, ia juga mengetahui identitas Surya yang sebenarnya. Ayahnya adalah seseorang yang juga sangat dia hormati. Maka Sadu memutuskan untuk kembali bersama Surya.